Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konji, masih bertemu lagi dengan Ahmad Karsidin, penyuluh agama Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedahsyatan malam nisfu Sya'ban. Kita sering mendengar bahwa malam nisfu Sya'ban sering kita membaca surah Yasin. Apa sih yang menjadi kehebatan dari surah Yasin? Mari kita sama-sama kaji di tafsir Al-Qurtubi. Insya Allah di sana kita bisa melihat bagaimana surah Yasin menjadi salah satu pilihan, salah satu amalan yang dilaksanakan oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, sehingga kita bisa bersama-sama mengamalkan malam nisfu Sya'ban dengan membaca surah Yasin. Mari kita bersama-sama menyimak dari tafsir Al-Qurtubi, yang mana beliau itu wafat di tahun 671 Hijriah. Beliau di Spanyol, Andalus, sehingga disebut dengan Al-Qurtubi, yaitu Cordoba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Musnad Ad-Darimi an Abi Hurairah, jadi dari Musnad Ad-Darimi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca surah Yasin fi lailatin, di malam hari, ibtigha'a wajhillah, untuk mencari ridho Allah, ghufira lahu fi tilkal lailah, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam itu. Hadis ini ditakhrij oleh Abu Nuaim Al-Hafidh, sehingga kita tidak usah meragukan dari hadis tersebut. Ini yang pertama. Terus yang kedua, diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya inna fil Quran la surah, bahwa di dalam Quran itu ada satu surat, tashfa'u liqurra'iha, yang mana surat tersebut bisa memberi syafaat atau pertolongan bagi pembacanya, wa yufaru limustami'iha, dan mampu menjadi media atau wasilah bisa diampunkan dosanya bagi mereka yang mendengarkannya. Ala wahya surah Yasin, ketahuilah apa itu yang disebut dengan surah Yasin. Tud'a fit Taurah al-Mu'immah, disebutkan di dalam Taurat bahwa surah Yasin itu disebut surat yang melingkupi segala sesuatu urusan, baik di dunia maupun akhirat. Qila, ditanya, ya Rasulullah, wa mal al-Mu'immah, apa yang disebut dengan Mu'immah? Qala, Rasulullah menjawab, ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wa tadfa'u anhu ahwilal akhirah, yang mana orang tersebut itu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akan dijauhkan dari hiruk pikuk akhirat nanti. Wa tud'a ad-dafi'ah wal qadiyah, ya Rasulullah, wa kaifa dzalik? Qala tadfa'u an sahiba kullasu'in wa taqdi lahu kull hajatin, maka orang tersebut itu akan dikabulkan hajatnya, permintaannya. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membacanya, adalat lahu isyrina hajjah, maka bagi mereka yang membacanya laiknya orang tersebut itu haji sebanyak 20 kali. Doa istimewa toh. Nah, ini bagi kita yang berani dan mau membaca surah Yasin, itu laksana kita itu haji sebanyak 20 kali. Keren banget ini. Wa man sami'aha, dan barang siapa yang mendengarkannya, hanya mendengarkan saja, tidak membaca, kanat lahu aka alfi dinarin, maka orang tersebut itu laksana bersedekah 1000 dinar fi sabilillah, di jalan Allah. Wa man katabaha, dan barang siapa yang menulisnya surah Yasin tersebut, wa syaribaha, dan meminumnya, adkhalat jaufahu alfa dawain, maka orang tersebut itu akan mendapatkan 1000 obat. Wa alfa nurin, dan mendapatkan 1000 cahaya lentera. Wa alfa yakinin, dan mendapatkan 1000 keyakinan. Jadi imannya tambah kuat, tambah yakin. Wa alfa rahmatin, dan mendapatkan 1000 kasih sayang. Wa alfa ra'fatin, dan mendapatkan rasa kasih sayang yang spesifik. Wa alfa hudan, dan dia akan mendapatkan 1000 petunjuk. Wa naza'anhu kullu da'in wa ghillin, dan dia akan dicabut
rasa sakitnya, rasa galaunya yang melingkupi di hidupnya. Ya, hadis tersebut diceritakan oleh Al-Tha'labi dari Aisyah, demikian juga Imam Tirmidzi, Al-Hakim fi Nawatil Usuli min hadits Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, inilah kenapa ulama-ulama kita senantiasa memberikan pelajaran bagi kita, sehingga di malam nisfu Sa'ban nanti, insya Allah nanti malam, kita bersama-sama untuk membaca 3 kali surah Yasin. Yang pertama kita niatkan semoga umur kita diberikan keberkahan, kalau panjang diberikan kebaikan, kalau pendek diberikan kebaikan pula. Yang pertama. Terus yang kedua, kita diberikan rezeki yang banyak, halal melimpah dan berkah untuk semuanya. Dan yang ketiga, kita niatkan seandainya kita itu dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat konji, sahabat konjol ngaji, mari kita bersama-sama mentradisikan menyambut malam nisfu Sa'ban dengan beramal kebaikan, dengan kita bersedekah, dengan kita membaca Al-Quran, berzikir, kita sholat dan sebagainya. Semoga hajat kita dimudahkan, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala bencana, dan anak-anak kita dilindungi dan menjadi generasi-generasi yang soleh, generasi yang hebat, bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Demikian dari dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.